Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ramadan Firmanda, NIM 1909060009 dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan mengenai perbandingan peran partai oposisi di Indonesia dan partai oposisi yang berada di Brazil. Nah, sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Bisa juga partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang mana anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dan biasanya memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Dan biasanya juga dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Nah, setelah tahu apa itu partai politik, lalu dalam partai politik itu ada dua, yaitu partai koalisi dan juga partai oposisi. Partai koalisi pemerintahan itu dibentuk dalam satu periode pemerintahan untuk mendukung kerja pemerintahan, khususnya dukungan dari dalam parlemen saat pembuatan kebijakan. Dan partai koalisi ini memiliki tugas yaitu mempengaruhi arah dan bentuk dari kebijakan yang akan dibuat. Lalu yang kedua ada namanya partai oposisi. Partai oposisi merupakan partai atau gabungan partai yang memiliki posisi di luar koalisi pemerintahan dalam periode tertentu. Dan biasanya partai oposisi ini memiliki tugas yaitu lebih fleksibel dan objektif dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah dalam konteks ini agar menjaga check and balance parlemen tetap berjalan. Maka kehadiran partai oposisi ini sangat penting dalam suatu pemerintahan. Nah, setelah tahu apa itu partai politik dan apa itu partai koalisi dan oposisi, kita masuk pada inti dari pembahasan ini, yaitu perbandingan peran partai oposisi di Brazil dan Indonesia. Pertama, kita akan masuk di Brazil. Partai oposisi Brazil, yaitu Partai Demokrasi Sosial Brazil, merupakan partai oposisi dari pemerintahan Brazil. Dan partai ini adalah sebuah partai politik yang berhaluan tengah di Brazil. Nah, lalu apa sajakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh partai oposisi yang berada di Brazil? Yang pertama itu ada pemimpin oposisi Brazil umumkan solidaritas untuk Palestina. Nah, pemimpinnya itu pemimpin oposisi Brazil di Senat, Rodolfo Rodrigues, telah menolak kunjungan presiden negeri itu, yaitu Jair Bolsonaro, ke Israel dan pernyataannya mengenai Al-Quds atau Yerusalem saat pemindahan kedutaan besar Brazil ke kota tersebut. Rodrigues juga mengatakan Presiden Brazil tidak mewakili suara hati rakyat Brazil. Rodrigues mengeluarkan pernyataan itu selama kunjungannya ke kedutaan besar negara Palestina di Brazil dan pertemuannya dengan duta besar Ibrahim Zaben. Rodrigues menyatakan kunjungannya ke kedutaan besar Palestina adalah pesan solidaritas Brazil buat rakyat Palestina. Ia menegaskan solidaritas bloknya di parlemen buat rakyat Palestina. Ia mengatakan juga banyak anggota Senat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat termasuk koalisi pemerintahan menentang posisi Presiden Brazil mengenai masalah Palestina dan hubungan erat dengan Israel. Ia menganggap posisi dari Presiden Bolsonaro itu sebagai pelanggaran terhadap kebijakan bersejarah yang dianut oleh Brazil, yaitu mendukung penyelesaian dua negara sejalan dengan resolusi internasional. Rodrigues menekankan dukungan oposisi Brazil bagi Palestina di parlemen Brazil dan akan membuat kantor kebudayaan serta perdagangan di Al-Quds Timur untuk mengurus kepentingan Brazil. Nah, yang kedua, oposisi Presiden Brazil buat vaksin COVID sendiri. Lembaga biomedis Butantan di Sao Paulo mengumumkan bahwa mereka mengembangkan sebuah vaksin dan diperkirakan akan mulai digunakan pada Juli. Beberapa jam kemudian, seorang menteri mengatakan pemerintahan Presiden Jair Bolsonaro telah mengajukan permintaan otorisasi untuk memulai uji klinis pada vaksin yang berbeda. Butantan adalah produsen vaksin terbesar di Brazil dan ikut memproduksi vaksin CoronaVac milik Sinovac dari Cina yang banyak digunakan di negara Amerika Selatan. Butantan diketahui amat didukung oleh gubernur negara bagian Sao Paulo, yaitu João Doria, yang menjadi kandidat kuat penantang Bolsonaro pada pemilu yang akan datang. Brazil kini mencatat sudah ada 12,3 juta kasus dengan 300.000 kematian akibat coronavirus. Di negara berpenduduk 212 juta tersebut, negara itu mulai
memprogram vaksinasi pada pertengahan Januari lalu. Selain menggunakan CoronaVac, vaksin lainnya yang mendapatkan persetujuan di sana adalah AstraZeneca, Butanvac, yang juga akan diproduksi di Thailand dan Vietnam, seria didistribusikan ke negara-negara miskin. Sebagai respon bagi mereka yang menyangkal ilmu pengetahuan dan kehidupan, Bolsonaro sebagai presiden dari Brasil dianggap selama berbulan-bulan meremehkan keseriusan akan pandemi virus corona. Dia menentang pencegahan seperti penggunaan masker, pembatasan, bahkan meragukan kemanjuran dari CoronaVac. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Indonesia, yaitu bagaimana peran partai oposisi yang berada di Indonesia. Kekuatan partai oposisi yang hanya 20% dan tidak begitu kuat, yaitu dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Partai Demokrat, dinilai menjadi salah satu penyebab oposisi serta kritik yang kurang terlihat. Kekuatan politik Jokowi tentu dikhawatirkan jika tidak dibarengi dengan oposisi dan kritikan dari beberapa elemen. Peran oposisi tampak redup karena posisinya tak seimbang dengan parpol pendukung pemerintah. Berbeda dengan periode pertama, di periode keduanya, Jokowi memiliki kekuatan lebih dari 60% di parlemen karena disokong 6 fraksi. Pemerintah dinilai semakin sulit dikontrol lantaran mendapat sokongan penuh dari mitra koalisinya di parlemen. Fenomena ini menunjukkan partai oposisi di periode kedua, Jokowi tak bisa memberikan kritik berarti pada pemerintah lantaran posisi mereka yang kalah jumlah dengan partai koalisi. Melemahnya oposisi terlihat nyata saat Omnibus Law rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja yang diusulkan Jokowi dengan cepat disahkan menjadi undang-undang. Pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat menghadapi tarik ulur lantaran derasnya protes buruh tak membuat pemerintahnya dan DPR goyah. Klaster ketenaga kerjaan yang sebelumnya ditunda dibahas atas desakan buruh yang hendak melakukan demonstrasi besar-besaran pada 1 Mei. Justru dibahas kembali oleh pemerintahan dan DPR. Demi melancarkan pengesahannya, RUU Cipta Kerja pun dibahas secara kilat dan tertutup. Diketahui, rapat sempat dilakukan di hotel dan dilakukan pada akhir pekan. Akibatnya, lemahnya oposisi parlemen memunculkan aksi-aksi penolakan kebijakan pemerintah di jalanan yang dilakukan oleh elemen buruh, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, setelah menjelaskan bagaimana peran oposisi di Brasil dan peran oposisi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwasanya oposisi di Brasil sudah melaksanakan tugasnya dengan benar. Sedangkan di Indonesia, kekuatan partai oposisi yang hanya 20% dianggap tidak begitu kuat, sehingga kritik yang dibuat itu kurang terlihat. Jadi seharusnya di Indonesia dapat mengikuti atau dapat melihat bagaimana oposisi yang ada di Brasil agar check and balance dapat berlangsung dengan baik. Mungkin sekian dari pemaparan saya mengenai perbandingan peran partai oposisi di Indonesia dan Brasil. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.